Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah المبعوث لجميع الناس هدى ورحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والديه ووالديه والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق القدر ومقداره العظيم. Kepada para habaib wabil khusus akhina fillah Ustadi Al-Habib Abu Bakar Ibn Al-Habib Al-Wali Al-Habib Abdurrahman Ibn Al-Habib Ahmad As-Segaf mata'ala Allah bitul hayatihi. Akhina fillah Al-Habib Fauzi bin Taha Al-Haddad mata'ala Allah bitul hayatihi. Wa akhina fillah Mukarram Al-Ustaz Muhsin mata'ala Allah bitul hayatihi. Para orang tua, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu yang juga mungkin hadir pada malam hari ini, dan para pemuda yang saya hormati, alhamdulillah kita patut bersyukur yang pada malam hari ini berkat bantuan pertolongan dari Allah Rabbul Alamin bisa berkumpul bersama-sama untuk memperingati acara yang sudah mendarah daging buat kita, yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan Maulid, kalau kita teliti dari kitab-kitab Maulid apapun itu, pasti sebelum masuk ke dalam fasal-fasal yang ada di dalam susunan para aulia dan ulama tentang Maulid yang merupakan biografi sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti selalu diawali dengan surah Inna Fatahna. Setelah surah Inna Fatahna yang memang merupakan penjelasan bahwa tertutup semua pintu protes siapapun, sealim apapun, untuk mempersoalkan kemuliaan keagungan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu diungkap pasal yang keduanya. Setelah Inna Fatahna diceritakan, dipaparkan tentang kemahagungan Allah Rabbul Alamin. Di Maulid Sibtul Durar pasti ada ucapan yang pertama setelah Inna Fatahna alhamdulillah lillahi sultan dan seterusnya, bercerita tentang siapa itu Allah Rabbul Alamin melalui sifat-sifatnya. Kemudian Maulid Deba alhamdulillah al-Qawiyul Ghalib al-Waliyul Talib al-Ba'id al-Warid al-Manizal dan seterusnya. Maulid Bazaji Abtadi'ul Inna Bismillatil Aliyah dan seterusnya. Ada maksud apa sebetulnya? Kita perlu tahu bahwasanya pada fasal-fasal setelah menjelaskan tentang kemahahebatan, kemahagungan Allah Rabbul Alamin, akan dipaparkan tentang biografi manusia yang kemuliaannya tidak bisa direngkuh dengan ilmu sedalam apapun, dengan akal sehebat apapun, sehingga memberikan pengertian bagi orang-orang yang berakal, yang di dalam akalnya terdapat ilmu dan iman, bahwasanya tidak ada satupun orang yang dapat dan mampu memuji Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau sudah diletakkan oleh Allah Ta'ala pada puncak kemuliaan. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah yang puji itu. Jadi kalau ada, maaf saya secara pribadi, kalau ada kalimat ucapan madaih nabawi gitu, madah
Kalau saya sebetulnya kalimat madah-madahnya kurang setuju sebetulnya. Kenapa? Karena yang diungkap itu agak lebih daripada apa yang dipaparkan. Mau cerita tentang apa? Tentang Nabi SAW. Kuncinya cuma satu. Anta ba'dallah. Engkau itu setelah Allah ya Rasulullah. Kalau Allah zat yang maha agung. Sekali lagi saya ulangi, Allah adalah zat yang maha agung. Nabi hamba yang maha agung. Nabi Allah Adam, ketika kita dengar nama itu, pasti di benak kita selalu berpikir, akan selalu langsung berpikir bahwa Nabi Adam nggak punya emak, nggak punya bapak. Betul? Begitu pula Ummi Hawa. Kemudian Nabi Allah Isa, ada ibunya nggak ada bapaknya. Tapi untuk Nabi yang satu ini, bapaknya ada, ibunya ada. Tapi mari kita ganti. Ayah dan ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan Rasulullah SAW melalui ibu dan bapak. Ini di dalam pengertian batin, pengertian hikmah, agar umat tidak mengatakan Nabi anak Tuhan. Bapaknya ada, ibunya ada, Muhammad bin Abdullah. Tapi mari kita lihat kapan ayahnya itu meninggal. Ayah beliau meninggal setelah tugasnya selesai, memindahkan nur dari sulbi beliau ke rahim yang sangat mulia, wanita termulia, yaitu ibu termulia. Wanita ini banyak, ada ibu termulia, istri termulia, gitu, anak termulia. Walhasil waktunya nggak cukup aja kalau kita mau bahasnya. Sampai nyender, sampai tidur juga nggak bakalan selesai. Paham betul? Meninggal beliau pada menurut sejarah dalam kandungan umur 6 bulan. Kemudian Nabi tidak mengalami hidupnya lama dengan dalam belayan buayan ibunya. Menurut sejarah umur 6 tahun ibu beliau meninggal. Yang sedang dalam membutuhkan pelukan seorang ibu, ibunya meninggal karena dianggap tugasnya selesai oleh Allah SWT. Di situ Allah membohirkan bahwasanya yang mengasuh Muhammad adalah aku. Yang mendidik Muhammad adalah aku. Yang menjaga Muhammad adalah aku. Sebab hikmahnya, ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Sedangkan Nabi dicikal bakalkan untuk menjadi kunci keridhaan bagi siapapun. Makanya hikmahnya, ketika Nabi minta kepada Allah Rabbul Alamin agar ayah ibunya dibangkitkan, dihidupkan kembali, maka ayah dan ibu Nabi diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk hidup kembali, menyaksikan kenabian Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi satu-satunya yang ibu dan bapaknya menjadi umatnya. Walhasil ini akal gak nyampe deh. Kalau mau dipaparin gak bakal nyampe nih akal. Mau kuliah di mana juga gak bakal nyampe. So, kalau buat Nabi mah gak bakal nyampe. Seandainya Nabi bukan rahmah, para sahabat matanya buta melihat Nabi. Gak ada yang sanggup. Makanya Imam Abdurrahman di dalam salah satu fasal rawi Beba menyatakan apa? Wa ma'asa an yugala fiman wasafahul Quran. Kalau bahasa Cipinangnya bilang, mau ngomong apa lagi tentang kehebatan orang ini? Wa a'raba an fadailih Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Yang keistimewaan, keagungan, keunggulan, kemuliaan, kehebatan, kecakapan, keharuman dan kehebatannya sudah dipaparkan di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Jadi tidak ada yang bisa memuji Nabi kecuali Allah. Sholawat nih sekarang nih, kita ada di tempat maulid, emang semuanya dapat rahmat? Belum tentu. Kalau yang dengar nama Muhammad, nggak sholawat, mingkem tuh mulut, itu nggak dapat rahmat. Nggak, celaka ya.
Beliau yang ngomong bagaimana untuk rajulin begitu indahu falam yusalli alaihi, celaka orang yang dengar namaku disebut dan salawat. Harapan kita cuma dari salawat doang. Sholat 5 waktu wajib kan? Munafik sholat nggak? Jadi imam kadang-kadang. Munafik sholat nggak? Jadi khotib kadang-kadang. Munafik sholat nggak? Jadi ketua masjid kadang-kadang. Munafik sholat nggak? Jadi bendahara masjid kadang-kadang. Munafik sholat nggak? Wakafin tanah buat masjid kadang-kadang. Makanya masih ada ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Bayangkan orang yang sholat masih celaka. Siapa mereka? Yang tidak menunaikan hak-haknya sholat. Apa haknya sholat? Menjauhkan yang Allah murka, mengerjakan yang Allah ridho. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Makanya dibilang dalam satu hadis, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya wal munkar lam yazdad min Allah illa bu'dan. Orang yang udah sholat tak mulu sampai tahajud, sampai tasbih pada putus gininya aku pagi-pagi. Tasbih pada copot gininya. Wah, haji dulu deh kalau subuhnya kagak juga. Ada enggak begitu? Tapi orang munafik coba suruh salawat. Suruh salawat jangan banyak 11 saja. Entah yang ketiga nyender. Suruh dapat 3 nyender. Dapat 4 tidur. Jadi sholawat ini betul-betul sesuai gitu yang diajak oleh Allah Ta'ala orang beriman. Yang diajak orang beriman, yang ngajak yang maha mulia, yang menciptakan kemuliaan, ngasih satu perbuatan super mulia. Orang kalau lagi sholawat bahkan nggak dilihat sama malaikat tuh nggak lihat kulitnya putih hitam. Enggak, biar kayak dodol kali badan juga tetap aja mulia. Makanya kenapa saya sebut dodol kali badan? Karena dodol paling enak. Kayaknya kan dodol girang. Udah nggak dilihat lagi, udah nggak dilihat anak siapa bagaimana, nggak ada. Mungkin udah pernah apa belum, ilmunya enggak, udah sholawat melulu juga. Itu surat sakti Pak. Orang bawa mobil bak, kaosnya sobek, celananya pendek, pada sobek, pada bolong. Tapi kartu tol bawa duitnya ada, geser, terbuka pintu tol. Bawa mobil begitu cakep bener, glasir segala macam, kartu tol nggak kebawa, pulang lagi Pak. Ngomong dulu dah, ini macet terus. Geser. Ngomong terus ini, dia duit masuk tol. Jadi surat sakti. Apabila ada tulisan Muhammad, beliau bersabda dalam satu hadis, "Atiba bajanna yawmal qiyamah fa'astaghfiru, fa yaqulu al-khazinu man anta, fa yaqulu Muhammadun, fa yaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak." Nanti aku datang ke pintu surga, kata Nabi SAW. Langsung ke pintu surga Nabi, mau udah dapat izin duluan. Kita jangan jauh-jauh Pak, anak lurah. Lurah punya anak, ada pembagian duit di kantor kelurahan. Di situ di undangannya tulis jam 8. Anak lurah datang setengah 11. Walaupun baru datang ditinggalin Pak. Begitu nggak kira-kira? Ya. Bagaimana kalau disayang Nabi? Makanya kesempatan nih kalau maulid niat minta ampun sama Allah nih. Niat. Masih kamu majma'il maulid dijadil qurb tawagat taubat hingga asli ijabat itu. Maulid ini bisa jadi sarana orang tobat kepada Allah. Kalau mau lihat maulid hebat apa enggak, lihat yang benci. Jangan lihat yang pada maulid. Kalau maulid bisa pura-pura. Pengen nangis gitu. Maulid jadi agama-agama ngapain banyak. Paham ya? Apalagi orang sekarang sholawat barokah orang juri-juri ada-adanya banyak yang begitu. Dasarnya apa? Sholawat itu walaupun dia dapat pahala, iya cuman biar akhlak penyok. Jangan semuanya biar dulu beda sholawat nonton bola. Jadi walhasil kalau kita mau papakin satu-satu, Nabi yang paling rame kelahirannya dan yang paling ditunggu makanya nih kita maulid nih jangan bacanya asal goblek nih. Ada asal goblek? Nanti ya. Ini dipilihin mufradatnya yang istimewa semua. Seperti contoh maulid tiba ya. Kita baca yang pendek aja nih. Lihat nih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim.
أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kalau orang yang belajar balaghah dibilang itu kalimat saja, kalimatnya luar biasa, mufradatnya dipilihin yang paling. Mufradat kan banyak sinonimnya, banyak mutawajibatnya, banyak persamaannya. Tapi yang diambil yang istimewa. Kenapa? Karena buat memuji durrah. Man yaqulu hadhihi durratal yatimah allati la tujadu laha qimah qalat at-tuyuru nahnu naquluhu wa naghtanimu muhammadahu al-azimah. Itu waktu Nabi lahir ada suara teriak di langit. Siapa nih yang mau memelihara intan berlian yang tiada ternilai harganya? Itu unggas-unggas semuanya nyaut. Nahnu naqulu wa naghtanimu muhammadahu al-azimah. Kami akan merawat untuk demi kami mendapatkan kemuliaan dan keberkahannya. Walatil wuhush, binatang buas nyaut lagi. Nahnu aula bidzalika likainana la syarafahu ta'zima. Kami yang lebih utama karena kami gagah, kami buas, kami bisa menjaganya. Teriaklah di malaikat. Gila ya ma'syaral umam iskunu فإن الله قد حكم في سابق حكمته القديمة بأن نبيه محمدا يكون رضيعا لحليمة حليمة اللهم صل وسلم وبارك عليه. Merawat Nabi itu berebut. Tapi Allah sudah menentukan bahwasanya yang bakal menyusui nanti Ibu Halimah As-Sa'diyah. Makanya Nabi dibawa ke Bani Sa'ad. Dibedah dada beliau di sana, dikeluarkan hati suci beliau yang penuh dengan nur. Ditambahkan nur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak pada ustaz-ustaz penyuruh sekarang, dibuka dadanya, dicuci, pala yang dicuci. Jadi barang kotor penyuruh. Pak, jangan pakai ngatain Nabi, jangan pakai benci sama Nabi, Pak. Memandang sederhana aja. Nabi Allah marah. Kenapa? Karena tidak ada cakep yang melekat pada wajah siapapun, melainkan diambil dari cakep yang ada pada Allah. Tidak ada yang gagah, melainkan diambil dari gagah yang ada pada Allah. Tidak ada yang harum, kecuali diambil dari sedikit yang ada harum pada Nabi Allah. Idza jalasa fi majlisin baqiya tibu fi ayyaman wa in taghayyab wa yujadu minhu ahsan tibin wa in lam yakun qad tatayyab. Apabila Nabi duduk di satu tempat, aromanya tertinggal walaupun sudah beliau pergi beberapa hari, aroma itu tetap tertinggal padahal beliau tidak pakai minyak wangi. Tuh yang pada ngomong abah ibu Nabi matinya enggak Islam, udah pakai deodoran sampai di opiok deodoran, dan masih baru. Pakai ngomong bapak ibu Nabi nggak masuk surga. Kalau lu goblok sampai habis, bagi orang. Apalagi zaman sekarang nih, luar biasa. Ada yang nama Nabi Sulaiman, ngomong semua. Dan diladenin Pak, itu hikmah semuanya itu. Yang ngata-ngatain Habib lu gak ada, itu hikmah semua itu. Kenapa emang? Habibnya banyak pada belagu, ngaji kagak apa kagak, tinggal cincin orang yang diambilin. Paham? Tapi tetap yang bukan Habib gak boleh kurang ajar.
takut kongnya marah. Nah cuman yang jadi Habibnya nih kudu pada tahu diri gitu. Kan udah dicandai sama orang-orang yang benci sama Habib mah, pengikut Habib tuh goblok semua, gak bisa baca kitab gitu. Berbetingkah mulu. Habib. Apa lu? Paham ya? Iya, makanya radhiyallahu anhu Sayyidul Walid Habibul Imam Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghani Sugar radhiyallahu anhu saya ini murid yang paling brengsek, tapi alhamdulillah dianggap anak. Iya, bersaudara kan sama beliau. Itu beliau pernah ngomong begini sama saya. Kalau datang saya ini datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Men, Ahmad bin Shalih Walid, ahlan ya waladi. Buka kacamatanya, kitabnya ditutup, saya cium kaki beliau dulu. Dikatain kan orang yang sakit, katain kan? Ini yang kalau omongan kacau biarin aja. Kaki orang alim beda pak, darahnya aja racun. Cium, berat muka, baru saya mencium tangan. Lah kata Walid, khaddat, mari pipi ke kemari dulu. Saya ngangsalamin muka, kemana aja orangnya? Saya minta lagi duit kemana dari kemana? Kalau kan dulu kalau begitu, ngasih jeruk agak-agak menggelir banting. Ya ke rumah gurunya nyuruh duit doang, bocah. Jadi kemana? Dari mana? Dari rumah Walid. Kabar ayah, betul. Kalau Pak Ahmad ngomong. Ada Walid ngomong, ya Allah ya Ahmad. Sekarang ini anak mau ngobrol sama siapa lagi? Teman-teman anak sudah pulang ke rahmatullah semua. Anak masih pengen ngaji ya Ahmad. Walid, sini luar ada beramal juga Faqih. Waliullah yang Allah zahirkan ilmunya, bukan doanya. Kalau doanya yang dizahirkan, orang pada datang kepada beliau bawa air. Tapi karena beliau dizahirkan ilmunya, makanya orang datang sama beliau bawa pulpen sama buku, sama kitab. Biar brengsek. Dapat nadro, ditransfer terus coy. Iya. Guru mah bagaimana caranya? Kalau guru ada di hati kita itu biasa. Yang luar biasa itu spesial kayak martabak telur. Lebih kita ada di hati guru. Wah saya udah kayak anak kecil berdebat itu udah bagaimana caranya kalau supaya kita supaya kita. Paham ya? Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita ada di hati Nabi SAW? Maulid tiap tahun minum sekarang kiri aja kan, cemluk. Kita ikutin Nabi dari setapak demi setapak, dari yang gampang-gampang dulu, makan minum tangan kanan, baca bismillah, baca sholawat. Itu begitu masuk ke makanan minuman di perut kita, dalam satu riwayat dinamakan yaqtarib katanya, bergerak di perut kita, mendoakan kita, memintakan ampun kepada kita. Sebelum Allah ampunin kita, nggak berhenti dia bergerak tuh, makan dan minum yang dibacakan sholawat padanya. Halu, emang dasar lu memang rombongan apes. Nama yang bener-bener nggak percaya. Giliran isu dibakar, tidur. Bawa jalan, laki nih. Nah, bagaimana? Berkuat. Bagaimana suami kamu? Suami saya separuh saya tambah. Saya apa yang begitu? Gitu kan? Iya. Udah situ aja, jangan banyak-banyak. Ini sekarang cerita wali ini kebanyakan diserang orang nih sekarang. Iya. Soalnya kalau masalah selamat mah rezeki-rezekian sih. Biar mungkin sampai bongkok, emang dasarnya neraka kan tetap bukan sama Firaun naik babi. Paham maksudnya? Orang kan dari nol belajar belum bisa sampai bisa punya ilmu, terus waroknya ada, zuhudnya ada, gitu ya. Kalau dengar wali ditiru, oh ini wali bagaimana nih jadi wali? Sebab apa nih? Wali jadi wali gak gratis. Ada orang jadi wali karena birrul walidain, patuh kepada kedua orang tua. Seperti siapa? Radhiyallahu anhu Habib Ali bin Abi Thalib. Itu beliau dirinya Habib aja nggak tahu. Pakai sepeda sampai dapat barokah dari Al Habib Imam Shalih bin Mas'ud Al-Hamid Tanggul. Dikasyaf sama Habib Shalih, didatengin dengan singkat cerita dapat barokah Habib Shalih sampai menjadi orang soleh yang kali. Dengan sebab birrul walidain. Ibunya sakit,
bahasa Jawa aku nggak bisa nyontohnya dah. Pokoknya yang penting bahasa Indonesia aja deh ya. Aku sakit aku kepengen suster. Saking mau nyenangin emak, saking mau nyenangin ibunya, itu dipanggil teman perempuannya suruh pakai baju putih dikasih bodrek. Ibunya girang, angkat tangan ibunya. Jadi wali, bukan bapak kebunnya lebar bisa sakit minta mati. Datang kali bingung, bapak sakit lama banget begini ya. Gimana kalau bapak jadi baik kalau nggak yang gimana gitu. Kita nanya, bagian kan nih? Orang tua dulu tuh lagi masih bayi, keujangan, pala pakai koyo nyari duit, bagaimana cara supaya orang anak makan? Giliran orang tua sakit dan buru-buru mati. Ribut dan saudara-saudara berkebun. Alhamdulillah men. Jangan. Orang tua tuh mandang wajah orang tua itu lebih afdal daripada memandang Ka'bah. Makanya mumpung masih pada punya orang tua, datang ke rumah orang tua. Bawa cucu ajarin cium tangan, kasih cucu duit, dia hadiah tidak menenek sama kakek. Bukan mau lebaran bawa anak cucu dong, kasih tok kakek, kasih menenek. Anak geblek tuh. Singkat cerita udah gak usah panjang-panjang lah ya. Maulid yang jelas yang kita peringati maulid dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, beliau nggak butuh diperingati maulid oleh kita. Kita yang butuh pada beliau. Tujuan para aulia dan ulama menyusun maulid tujuannya agar kita selalu tetap punya hubungan kepada Nabi SAW. Paham ya? Nah, makanya sekarang lihat, kalau mau lihat Nabi itu hebat dari yang benci, jangan dari yang pura-pura cinta. Kalau cinta masih bisa pura-pura, tapi kalau benci asli. Gitu. Kan insya Allah mudah-mudahan ada hikmahnya. Ada yang mengatakan Habib putus barat turunan Nabi, itu ada hikmahnya itu. Jadi Habib-Habib yang pada biasanya gerilya tuh ngerem juga dikit Maya. Ngerem dikit. Ngerem. Apa lu Habib? Pak, saya cuma mau kasih tahu doang Pak, kalau ada orang punya punduren. Ada orang punya punduren dipetik nih, yang tua-tua. Yang ini dibilang manis, durian. Beduri. Yang ini dibuka, beduri juga. Enggak manis. Bukan durian ini mah. Gila kita Pak. Paham itu ya? Karena Habib pun enggak maksud. Pasti ada salah, ada dosanya. Paham itu? Gitu. Jadi udah dah yang begitu-begitu kita dengerin. Ini nasihat dari Allah buat siapa? Buat pencinta, supaya nggak gampang main cinta aja. Tahu-tahu alirannya beda. Ada nggak orang Habib yang begitu? Nggak ada. Habibnya juga jadi ngerem kalau ada yang begitu mah. Pokoknya ini nasihat dari Allah semua ada ini mah. Yang Habibnya jadi tahu diri, yang pencintanya juga jadi tahu mestinya ngikutin siapa. Gitu. Mencintai belum tentu boleh ngikutin. Cinta kudu ngikutin, tar dulu, lihat dulu. Terus sahabat dicelah masa itu mesti ngikut, nggak boleh. Paham ya? Jadi yang jelas sebelum kita ngambil barokah dari maulid, ini nabi-nabi udah ngambil barokah duluan. Pungkasan daripada fasal maulid debat dikatakan fa'ahbatani Allah azza wa jalla ila al-ardi fi dhahri Adam. Aku ditaruh di punggung Adam waktu Adam diturunkan oleh Allah dari surga. Jadi Nabi Adam nggak takut dari surga diturun ke bumi, nggak punya rasa takut, berani terus bertobat, minta ampun kepada Allah. Ya. Karena atas pelanggaran yang dilakukan olehnya. Biarin kalau beliau yang ngomong mah. Kalau kita nggak boleh ngomong Nabi maksiat, nggak ada Nabi maksiat, nggak ada. Sebab ketentuan Nabi Adam makan buah huli sudah ditentukan sebelum Nabi Adamnya dicipta. Jadi jangan jadi ustaz kurang ajar ke zaman sekarang nih. Adam mana? Bilang Nabi Allah Adam, alaihi bapak kita itu. Nabi Adam mana bapak kita? Bapaknya manusia Abul Bashar. Ditaruh di punggung Nabi Adam. Wa hamalani bis safinati fi sulbi Nuh.
hijrah oleh Allah Ta'ala mengarungi bahtera naik perahu besar, itu perahu mestinya terjungkal, tapi karena ditaruh nur Nabi di sulbi Nabi Nuh, maka perahu itu jalannya tenang. Sallu ala Nabi. Salawat man. وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار. Dan aku ditaruh di sulbinya Ibrahim. Waktu Ibrahim, Nabi yang ngomong nih, kalimat Ibrahim, Nabi yang ngomong. Kalau kita ngomongnya Nabi Allah Ibrahim. Ini karena terjemahin, ya. Aku ditaruh di sulbi Ibrahim pada waktu Ibrahim dimasukin ke api. Api gak berani makan kulit Nabi Ibrahim. Sampai Allah berfirman kepada api, ya naru kuni barzan wa salaman ala Ibrahim. Itu ta'ziman li sayyidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat itu dalam riwayat sampai dibilang api bukan cuma api Namrud yang adem, api semua di dunia adem. Waktu Allah berfirman begitu. Paham itu? Walhasil perpindahan nur Nabi dari sulbi Nabi Adam. Apalagi kalau menceritain dari awal, besok tak kelar. Dari sulbi Nabi Adam, terus ibu Hawa kalau melahirkan dua giliran yang untuk dititipin nur Nabi, satu Nabi Rashid. Keistimewaan. Udah jangan kita muji-muji, kita cuma mengungkapkan apa yang sudah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza masya baina ashabihi faka'annahu al-qamaru baina an-nujum az-zur. Kalau Nabi lagi jalan diiringi oleh sahabat-sahabatnya, itu laksana bulan purnama yang diapit bintang-bintang. Sallu ala Nabi. Wa idza tabassama an mithli habbil ghamam. Kalau senyum itu tulus Nabi. Tulus dari hati. Iya nggak kayak kan di sini ada kadang-kadang orang lagi tawa. Mahal banget sampai tawa. Saya cuma kasih tahu doang Pak, kalau mangga asam laku, makan rujak bukan asam kata dibeli. Kita kan bisa senangnya cepat maulid doang. Iya. Kayaknya ulang tahun kan ngadu. Paham kan? Jadi yang jelas kalau kita sekarang bisa memperingati maulid ini karena Allah berkehendak kita mau diberikan rahmat. Karena dalam hadis dinyatakan la yu'tina li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Tidak Allah berikan 5 perkara kepada seorang melainkan hadiahnya sudah nungguin. Gitu. Hadiah udah nunggu. Jadi kalau Allah mau kasih kita 5 hadiah, kitanya dibikin bisa ngerjain yang 5. Yang pertama apa? La yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Digerakin hati kita waktu ngopi, alhamdulillah bisa ngopi. Sebab walau kopinya ada, gulanya ada, airnya ada, pancinya ada, kalau kompor gasnya nggak ada, nggak bisa masak air. Jadi kenali Allah. Karena seorang guru harus mengenalkan umat kepada Allah, tentang Allah. Jangan ngomongin yang model-model lah, halus ngomongin apa? Jangan, jago aja urusin yang benar. Jago yang benar, wudu yang benar, mandi junub yang benar, sholat yang benar. Udah, itu sholat aja udah ada doa di situ itu. Terus cara beradab kepada Allah bagaimana, cara beradab kepada Nabi bagaimana, cara beradab kepada awliya bagaimana, cara beradab kepada orang tua bagaimana, cara beradab kepada guru bagaimana, cara beradab sama keluarga bagaimana, itu ada aturannya semua. Paham ya? Jadi jangan kita merasa kita bisa melihat terus kita kenal. Nah, dulu ada tukang beca. Ini saya cerita, saya duduk sama tukang beca. Tukang beca lagi mangkal gitu. Biasanya nyambutin jenggot pakai duit kogaman juga. Ya, benar. Benar nggak begitu? Kalau ada orang ngomong bang, berarti itu sama bang. Disebut tuh alamat. 20.000 mahal amat. 10.000. Enggak 20.000. Lah jadi kelihatan, tuh kelihatan. Kalau aja lampu aja gitu. Kang Beca pinter. Matahari kelihatan, Pak. Tukang beca. Itu tukang beca benar enggak? Gitu. Jadi jangan sok kenal sama Nabi, jangan. Jangan. Sama bapaknya belum tentu masuk surga, Nabi belum tentu masuk surga. Surga dibikin dari nur Nabi SAW. Udah, jadi kuncinya yang penting nih sekarang peringatan Maulid kita tahu aja tujuannya apaan. Tujuan diadain peringatan Maulid supaya orang bisa duduk bareng-bareng.
kaya sama yang rada susah bisa bareng, pejabat sama yang bukan pejabat bisa hidup bareng. Ntar makan nambah satu berempat, dagingnya mencepotong. Kan begitu. Emang gue salah? Daging satu, yang anak muda begitu mau makan dia tuh ada orang tua nggak ada. Oh, ada orang tua tawarin dulu orang tua. Sedangkan Pak, jangan udah dipegang di kaki murah orang tua disuruh enak. Asal yang orang tua dulu makan. Pak silakan duluan. Enggak, kata anak muda. Tanya orang tuanya. Dulu aja dulu. Enggak, berapa duluan? Ada bisa begitu Pak. Gitu. Nah cuman yang tuanya perlu tahu diri. Begitu Pak, no, nyem-nyem aja. Lewat yang tua. Paham ya? Jadi makannya tuh diajarin supaya berjiwa sosial. Makan senapan, daging satu, makannya berempat supaya berbagi. Garisannya diatur deh, komentar ini bagian gue. Pokoknya didikan aulia dan ulama mau nggak ada salahnya. Makanya sekarang lagi pada berebut jadi ulama nih pada nih, penyok berebut. Iya, pakai baju ulama, imamnya imam ulama, ngomongnya omongan Fir'aun. Hati-hati ya. Nah gitu. Jadi ini semuanya nasihat dari Allah. Ada yang bilang Quran gak sempurna, ada yang bilang wahyu salah turun, ada yang bilang Nabi ada lagi. Sama dia, ya. Ada yang bilang semua amalan aulia ulama bid'ah dhalalah. Gitu, gak ada dalilnya. Nah terakhir Habib bilang gak ada. Lu ini biasanya nih kalau ngomong begitu tuh kekenyangan di ronglong biasanya. Orang mau ngomongnya mesti begini. Ya saudara-saudara, kita kalau ketemu Habib itu jangan sembarangan ngikut. Sebab ada oknum-oknum Habib juga yang kagak bagus, itu baru bener. Jangan karena jam tangan yang mahal, mungkin diambil dari jam tangannya itu. Ya, terus Habib semua nggak ada. Kalau Habib semua nggak ada, Imam Mahdi dari mana? Goblok sampai habis. Nah ya, udah nggak usah banyak-banyak dah. Yang penting kita tahu kalau kita maulid disusun pakai ilmu, pakai iman, pakai yakin, pakai adab, pakai tujuan murni. Makanya walaupun penyusunnya sudah meninggal ratusan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, tetap kitabnya masih. Nah, tinggal yang hadir maulid sekarang nih. Kalau punya anak mau masukin pesantren, lihat dulu. Jangan karena ini pesantren bagus, lihat dulu ajarannya bagaimana. Jangan sampai nanti tuh anak udah pulang pesantren, udah terlanjur PO, bapaknya bilang, Pak, coba Pak. Bapak mau disamain. Bapak kali ya Pak selama ini Pak. Itu juga ada itu semuanya ikan cepat Pak. Pulopat, maksudnya pulopat. Ikan cepat. Jadi tanya, nih ada guru. Ada orang tua tanya, saya mau mungkinin anak di mana? Dia dipilihin sama guru-guru. Anak muda yang pada mau kawin, jangan di Facebook. Tanya orang tua, tanya guru. Kok kalau di Facebook kok perempuan cakep semua? 6 bulan menikah bercaling. Paham ya? Nah gitu. Udah jadi pokoknya pas aduh ahla dzikri in kuntum ada mau tanya orang-orang yang mengerti atau tidak mengerti. Jadi jangan mendebat-debat omongan ulama, jangan. Ulama itu adalah warasatul anbiya, penerus para nabi. Jadi kalau kurang ajar, ini pertama kurang ajar nih. Kurang ajar sama Habib, sama aulia, sama ulama. Aulia dan ulama dah. Kalau Habib kan dulu udah boleh kenyang. Sama aulia dan ulama kurang ajar. Aulia dan ulama muridnya aulia dan ulama, murid sahabat, murid nabi terima wahyu dari Allah. Jadi mulainya dari sini nih kayak tasbih, asal kepalanya pegang bututnya digerakin gerak semua. Cuma kalau orang munafik memang goblok sih. Baca Quran ruangannya enak bener. Innal munafiqina darkil asfal minan nar. Jamaah Allah. Allah. Kalau yang baca munafik bagaimana? Makanya kata satu hadis apa ungkapan aulia, kam wa kam man atau qari'ul Quran wal Quran yal'anu.
Berapa banyak orang yang baca Quran tapi Quran sedang melaknat dirinya. Dia lagi baca Quran tapi Quran lagi melaknat dia. Nah, kalau ada kalimat la'natullah 'alal kadzibin, Allah melaknat orang tukang bohong. Ini bohong mulu. Kamu juga nabukin muka kan? Pak, kalau nyelpet tuh begini, bukan begini nih. No, begini jangan begini. Paham ya? Jadi banyak orang sekarang dikasih ilmu oleh Allah, pintar baca kitab, tapi Allah mau usir dia dari halal rahmah. Waliyadzubillah. Jadi mari kita terus belajar, khususnya para habaib, biar rajin belajar. Supaya apa? Supaya membahagiakan kakeknya Rasulullah SAW. Kalau baca manaqib waliullah, ikutin. Oh, ini wali. Jadi wali sebab apa ya? Oh, ternyata kalau punya duit banyak sedekah mulu. Ikutin sedekahnya kalau memang punya duit. Oh, ternyata wali ini hormat sama orang tua. Ikutin. Jadi jangan cuma dijadiin dongeng, cerita wali ini jangan cuma dijadiin dongeng. Akhirnya pokoknya kepada tuh. Halu. Orang karbit. Paham ya? Jadi udah, saya garis bawahi. Singkat cerita, singkat pembahasan, peringatan Maulid, dikaran kitab Maulid, diadain peringatannya adalah demi kita selalu berhubungan kepada An-Nabi tidak putus. Dari kapan Maulid adanya? Kalau yang model begini ini bid'ah nih. Yang model kayak kita bid'ah nih. Ada aturan dasar ini bid'ah nih. Tapi hasanah. Jadi siapa yang melakukan Maulid pertama? Nabi SAW. Dengan apa Nabi melakukan Maulid? Dengan berpuasa di hari Senin. Begitu sahabat tanya, ya Rasulullah, kau puasa? Iya. Karena hari ini adalah hari kelahiranku. Jadi pelaksana Maulid pertama adalah siapa? Rasulullah. Ini kurang ramainya ini. Pelaku pertama Maulid siapa? Itu Rasulullah. Itu biar kencang. Yang dinonton bola ya. Rasulullah harus-harusan. Sebut Rasulullah biar kencang supaya makin hilang dari hati. Insyaallah Allah gerakan hati kita. Amin. Guru-guru kita semua panjang umur dan tahan amin. Orang-orang yang baik kepada kita insyaallah mudah-mudahan panjang umur dan tahan amin. Orang-orang yang selama ini belum mendapatkan rezeki keselamatan biar Allah berikan taufik dan hidayah. Kalau memang taufik dan hidayah tidak menjadi hak mereka biar Allah yang urus. Kita, anak-anak istri kita, keturunan kita semua insyaallah tetap di jalur para aulia dan ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi.